Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di acara hari ini. Perkenalkan, saya Ariska Dwi Anggraini. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Terbuka dan saya diberikan kepercayaan untuk mengisi acara ini sebagai pembicara. Saya seorang pekerja keras, namun saya juga tetap bisa menikmati hidup dan menyalurkan hobi-hobi yang dimana hal tersebut berkaitan dengan topik yang akan kita bahas malam hari ini. Jika tadi Bapak Ibu sempat terdengar suara deg-degan di mikrofon ya atau di layar ini, ya itu dari saya. Yang berdiri di sini bukan siapa-siapa, hanya seorang mahasiswa yang sedang belajar bicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman. Ngomong-ngomong, adakah di sini Bapak atau Ibu atau kakak-kakak yang merasa waktu 24 jam itu kurang ya dalam sehari karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga melupakan kebutuhan pribadi kita untuk menyalurkan hobi, menikmati waktu bersama keluarga atau bahkan sekedar untuk beristirahat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya berdiri di sini sebagai pembicara bahwa saya akan menyampaikan beberapa pemahaman mendalam baik dampak positif, negatif, serta saya akan memberikan strategi praktis dalam bahasan topik, yaitu pentingnya mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan dengan tema hidup seimbang, kinerja gemilang. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada era modern saat ini, tuntutan pekerjaan yang tinggi serta teknologi yang dapat terhubung 24 jam seringkali membuat kita sulit ya mencapai keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang bahasa kerennya dikenal work-life balance. Apa sih work-life balance itu? Work-life balance adalah keseimbangan kebutuhan karir dan pribadi kita. Jadi gini, jika pekerjaan dan kebutuhan pribadi kita tidak bisa berjalan seimbang, maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga bagi Bapak atau Ibu sekalian yang sudah memiliki pasangan atau yang sudah berumah tangga. Bener bukan? Ya kan, bener. Kalau Pak suami kerja terus lembur, terus bahkan saat waktu libur di rumah, tapi masih harus ikut Zoom meeting, masih diteleponin sama atasan untuk buat surat, nota, dan lain-lain. Bete nggak sih Ibu? Begitupun sebaliknya ya Bapak-Bapak. Kalau ibu-ibu yang bagi pekerja, yang istrinya pekerja di hari weekend, waktunya harusnya bareng keluarga, tapi ditelepon ini sama atasannya tiba-tiba mendadak. Pasti Bapak-Bapak juga bete ya, sama sih saya juga. Nah, itu sebenarnya tidak sehat ya Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Ini juga bisa menjadi perhatian bagi kakak-kakak di sini nih yang belum berumah tangga atau bahkan yang akan masuk ke dunia pekerjaan. Maka dari itu pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar yang pertama, keseimbangan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Semakin sedikit waktu istirahat kita, semakin sering juga kita ribut dengan pasangan karena terlalu menghabiskan waktu di pekerjaan, maka akan semakin sedikit juga ide-ide kreatif yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Sehingga pentingnya memiliki waktu istirahat ya Bapak atau Ibu yang baik dan menikmati hidup di luar pekerjaan agar semakin segar pikiran kita saat bekerja. Yang kedua, keseimbangan adalah kunci untuk kesehatan mental dan fisik, yaitu dengan kita meluangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan bersosialisasi, maka mengurangi risiko penyakit terkait stres dan meningkatkan ketahanan emosional kita, serta hubungan dengan pasangan pun tetap stabil dan harmonis ya Bapak atau Ibu.
Ketiga, kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang dimana ketika kita merasa bahwa memiliki waktu untuk menikmati kehidupan pribadi, kita cenderung lebih puas dengan pekerjaan. Ini karena kita tidak merasa terperangkap dalam rutinitas yang monoton ya, melainkan merasa dapat menikmati berbagai aspek kehidupan, baik itu pekerjaan, keluarga, maupun kegiatan pribadi lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ternyata ada beberapa dampak negatifnya juga loh jika kita menjalankan work-life balance ini. Jika kita tidak menjalankan dengan baik ya, maksudnya. Yang pertama, tingkat stres yang tinggi, yang dimana karena beban kerja yang berlebihan tanpa jeda, bisa menyebabkan stres kronis, kecemasan, waduh, jadi double deh ya kan, udah stres kesehatan terganggu, pasti ujungnya masuk rumah sakit nih kita, jangan sampai ya. Yang kedua, tercipta konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Seperti yang saya sudah jelaskan di atas, kita sebagai pasangan pasti kesel ya atau bete di saat lagi libur, pasangan kita diteleponin dari kantor untuk ngerjain tugas dan lain-lain, seperti itu. Jangan sampai ya Bapak atau Ibu. Nah, sebelum dampak itu negatif itu timbul, maka bisa kita cegah loh. Ya kan? Ibarat sedia payung sebelum hujan. Yaitu kita harus bisa menetapkan batas waktu kerja yang jelas, membuat prioritas tugas, dan menolak pekerjaan yang tidak penting agar dapat mencapai hidup seimbang, kinerja gemilang. Sepertinya menurut saya cukup ya. Sampai di sini topik yang saya bahas. Semoga bisa kita ingat bersama bahwa perubahan dimulai dari hal yang kecil, dari langkah kecil. Saya harap penyampaian saya kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya.